8 bulan kita maternity ya. Itu baru berapa? Ini hampir 7 bulan. Hampir 7 bulan. Kamu? Kamu udah berapa bulan? Aku 3 bulan 7 hari. Masih di rumah aja, nggak kemana-mana. Ngedit kerjaan yang tertunda. Oh ya, mungkin beberapa fotografer atau kalian mungkin ada yang tahu tentang Axio Fotografi. Itu brand fotografer fotografi dan videografi yang terkenal di Indonesia. Salah satu trendsetternya mungkin. Ya, mereka keunggulannya kan ya tipe kliennya, terus setupnya. Ya karena tipe klien mereka itu beda ya, berkelas, terlihat wah, mewah, dan memang target pasar dia ke arah itu. Ya nggak heran, kebanyakan fotonya mau nggak mau juga pasti ikut bagus karena balik lagi kayak tadi ke kliennya, terus makeup artisnya tentunya, terus kostumnya, tempat fotonya ya pasti ngaruh juga ke hasil. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya tentang selain Axio yang dispesialkan untuk wedding, pre-wedding, fotografi, ya Axio tuh ternyata bikin akun Instagram juga, atau kayak brands-nya dia, brands usahanya dia, Axio Portraiture. Ya di sini kita bisa lihat isinya tentang indoor studio fotografi yang lumayan menarik dan saat ini mungkin lagi tren ya, lagi digemari banyak orang, atau mungkin bagi sebagian orang yang enggan atau males keluar untuk foto ke outdoor gitu, jadi bisa dikonsep di indoor saja. Nah, di sini aku mau bikin studio kecil-kecilan juga, memakai tempat di lokasi makeup artist yang sering bekerja sama dengan aku, yaitu Nungki Ripka. Ya dia ngasih tempat space kosong di lantai 2-nya. Kita punya ide untuk ya setup sedikit lah gimana bikin studio gitu, tapi aku di sini nggak mau bikin studio yang ya cuman pakai backdrop warna-warni yang simple gitu. Aku pengennya ya kayak gini, ada ceritanya gitu backgroundnya, atau mungkin yang background rustic gitu yang lagi tren juga jadi dekorasi wedding saat ini di Indonesia. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk bikin setupan sederhana yang berkonsep rustic. Nah, aku dan beberapa temanku akhirnya nyari-nyari di mana lokasi yang jual dekorasi atau pernak-pernik untuk setupan rustic tersebut. Barang-barangnya itu ada di daerah Ubud, di daerah Tegalalang. Itu banyak banget katanya. Jadi akhirnya kita pergi ke sana, terus membeli beberapa dekorasi yang menurut kita cocok, yang menurut kita bagus untuk dijadikan setup. Itu kalau nggak salah untuk setup yang segitu itu ngabisin dana 4-5 jutaan juga loh. Ternyata mahal ya. Aku baru tahu kalau peralatan dekor itu, pernak-pernik dekor itu ya mahal-mahal ternyata harganya. Sebenarnya alasan terbesarku langsung bikin setup studio rustic karena dari pihak makeup artist dia menghubungi aku kalau udah ada klien yang mau foto indoor studio. Nah, ternyata aku belum punya studio dan dekor-dekornya. Buat kalian bisa bantu subscribe biar aku jadi semangat terus ngelanjutin channel ini. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notification-nya, jadi pas aku upload video baru kalian udah tahu.
niup suling keluar besuk ini. Ular. Ya, kita lagi setup untuk studionya. Mini studio. Bersama ini dari Wika. Saya dari tadi. Kalau saya dari keluarga BK. Bapak dari mana? Dari kemarin, Pak. Makan, Pak. Oh, itu bukan sponsor, Pak. Kita tidak disponsori, Pak. Kita kita. Halo guys. Jadi kita lagi pemotretan maternity. Ini ada setup studionya. Ini ada mas-mas fotografer ini. Oke. Tukang potretnya lagi colek-colek. Ini ada mas-mas dari Frameable apa lainnya? Semuanya. Dari Chandra sebelumnya juga saya seperti ini. Oh gitu. Ya TRX nggak ada, Pak. Guys, kita lagi Tangan kirinya gini. Oh, batasnya lurus kamu dong. Ini batasnya lurus ya. Ya, kakinya lurus yang gitu tuh. Ya.
Lihat pundaknya. Pundak kiri. Lihat kamera saya dulu. Ya. Nggak langsung maternity. Ya habis ini dong. Di sini. Kalau udah 8 bulan. Jadi Cici yang make upin ya? Iya dong. Bagus Pak. Bagus banget. Berarti hasilnya bagus ya. Bayinya makin rame ya. Jadi Ayu, dia lagi ngapain? Lagi berpose. Lagi berpose. Lagi mau naik street. Oh, langsung otomatis. Ada dua nih bisa. Sekarang juga ada. Oh iya, itu Ya itu udah enggak. 3,5. Oke, mari kita lanjut ke bagian editing Lightroom foto maternity-nya. Ya, di sini ada dua folder. Ini satu hasil foto dari saya dan yang gunakan Sony. Yang satu dari hasil foto Arya Santana, itu teman saya. Ya, freelance juga, kadang kita saling tukar-tukaran job, saling ngajak ngejob. Nah, ini dia menggunakan Canon 6D. Ini sudah saya grading, ini yang belum. Ini yang dari Canon. Di sini aku nggak peduli sih brand kameranya apa. Itu yang penting kan framing. Ya banyak faktor lah yang kita harus perhitungkan sebelum membuat foto itu lebih menarik. Bagi aku ya, selain gear yang memadai, juga harus man behind the gun yang mengoperasikan gearnya itu juga harus punya talent dan skill. Ini yang dari kamera saya Sony. Ini gambarnya.
kurang fokus. Ini aku pakai lensa manual sih. Jadi kenapa aku ngajak satu fotografer tambahan sebagai backup, karena saya mau bermain dengan lensa manual. Kadang ada rasa yang nggak yakin gitu nanti hasilnya fokus atau enggak, jadi ya sebagai backup aja. Ini banyak juga yang komen, bang preset yang dipakai itu gimana, minta dong. Mau sekeren apapun presetnya itu ya yang lebih diutamakan sih menurut aku ya tadi lighting, komposisi, framing. Terus kalau biar bagus itu ya kliennya juga ngaruh, terus makeup artisnya ya kayak gitu. Gak sembarangan jadi fotografer nggak hanya ngurusin foto dan editing aja, kita juga harus melek hal lain mungkin ya. Itu juga saya belajar dari teman saya, dia ngasih tahu. Saya belajar dari kenapa foto dia lebih bagus. Oh ternyata aku ini karena aku nggak peduli dengan pakaian mereka, terus makeup artisnya ngasal. Ya balik lagi sih, bagus itu kan atau style itu kan selera masing-masing ya, beda-beda. Ada yang mungkin suka kayak gini, ada yang nggak suka, itu udah pasti selalu ada gitu. Ini kan yang menurut saya bagus, kadang juga jelek kok karya saya. Bahkan karya temen saya yang sudah pengalamannya lebih dari saya itu ya nggak selalu bagus atau keren. Saya mau tes ya biar nggak nyalahin preset yang dipakai saya aja yang bagus kayak gitu mungkin. Ini saya mau pakai yang dari Rebecca Lily Pro Set 1. Ini menurut saya mau di apply preset yang manapun bakalan tetap keren, bagus ya. Tapi balik lagi sekarang untuk yang komersial fotografi, menurut saya ya harus mau nggak mau harus ngikut style yang laku saat ini. Nah kayak ini, yang suka shadownya kemerahan ya bakalan suka ini. Dan ini pun menarik sih menurut saya ya. Tuh, keren kan. Jadi preset itu nomor sekian lah kah. Jangan terlalu ngotot banget lah dengan preset. Nah kayak ini. Oke, aku mau misalnya mau warna yang kayak Axio ya. Axio juga menurut aku tuh warnanya nggak stabil juga ya, kebanyakan sih gitu ya. Hanya beberapa fotografer aja sih yang mau stabil. Ini kan ya kita tahu Axio di sana kan banyak fotografer, bukan satu fotografer. Jadi masing-masing fotografer kan pasti punya style. Kayak ini menurutku skinnya ke arah pinkish gitu. Terus ini masih ke pink. Nah ini ya pastel juga pink. Kebanyakan sih pinkish pastel. Nah yang ini, yang penting itu fotonya terlihat bersih sih kalau mau laku ya. Mungkin bagi yang penggemar strobe yang pakai flash gitu ya, flash itu kadang juga bagus. Tapi yang saya alami kalau foto itu udah pakai flash kadang udah nggak butuh preset malah, karena dikenai preset itu malah jadi bikin nggak bagus terlihat fotonya ya. Karena yang laku sekarang ini ya kayak gini menurut aku ya. Ini mungkin ada yang beberapa pakai flash ya, disesuaikan lah. Tapi efek flashnya itu yang nggak usah yang ekstrim strobe yang kontras banget shadow sama highlightnya. Ya pakainya yang soft aja. Jadi terang-terang gitu sih yang aku lihat foto-fotonya. Dan yang lagi digemari saat ini di wedding fotografi, pre-wedding, maternity ya. Gitu. Ya penasaran misalnya yang mau biar tonalnya kayak gini, cocoknya kayak gini lah misalnya. Ini kan pinkish ya. Nggak suka sih kalau aku terlalu pink ya. Antara pink dan kuning dan warmnya itu yang saya suka. Ya anggaplah mau nyontek ini ya, tinggal pilih aja dari preset. Yang Rebecca Lily ini udah stylenya itu pastel dia. Coba cari di Pro Set 1.
Mungkin pilih foto yang frame-nya ini mungkin ya. Atau yang lebih close. Ya inilah yang dia lagi nelpon. Sebenarnya udah menarik sih kalau dari shot ya, karena kita memposisikan light, terus setup backgroundnya, bajunya, makeup artisnya, ya balik lagi ke sana. Nah ini udah masuk sih ini cleannya sama pinkish kulitnya kan udah dapet ini elixir dari Rebecca Lily Pro Set 1 ya. Yang pengen nyari presetnya ini ya silakan kalian beli ya dari website aslinya, atau ada rahasia sih bisa dibeli di Tokopedia, pasti ada yang jual tuh. Tadi ingat elixir 1. Nah, coba-coba honeycomb ini aku dulu sering pakai. Itu tuh. Dia di settingan defaultnya itu rada overexpose. Tapi ini ya ini udah mau kan? Ya. Udah mirip lah. Ini minus 20. Kita naikin aja biar lebih terasa warnanya. Itu sekali klik kan sama nge-tweak saturasi aja udah mau kayak gini. Rebecca Lily Pro Set ya, di reset. Ini lagun dari Rebecca Lily Pro Set berapa nih? Yang Pro Set 4 ya. Silakan pilih sesuai selera ya. Sapporo ini mungkin kalau di preview sekali klik itu terlihat over ya. Kita harus mau tweak lah. Gak ada preset yang udah jadi pas dengan foto mentahan kalian ya, ingat itu ya. Semua harus di tweak lah. Nah skill nge-tweaknya itu yang anggaplah aku nggak mau terlalu kontras misalnya ya. Ini di sini lebih ke, kalau editor yang menurut aku lebih ke latihan mata sama ngelihat warna aja. Latihan mata, ngelihat framing, warna. Ya harus sensitif sih menurut aku ya. Yang punya penyakit mungkin buta warna tertentu ya itu nggak tahu ya solusinya gimana. Misalnya ada yang buta warna hijau, kolor hijau tuh. Ini mana ya tadi? Nah, ini udah mirip lah. Terus liatin hijaunya, biasanya skinnya udah mirip kok, pinkish gitu. Misalnya mau nggak terlalu keras pinkishnya ya bisa dimainin di tint atau pakai white balance-nya, atau mainin di HSL color-nya. Preset itu, oh ya preset itu bukan hanya mereka bermain di HSL atau curve atau yang lain ya. Ini di sini ini penting juga ternyata calibration ini. Version 5.4 ini aku nggak begitu peduli dan nggak begitu tahu. Mungkin kalian bisa cari tutorialnya itu ada banyak di YouTube. Misalnya yang mereka ngajarin kalian bikin preset dari nol ya. Itu mereka pasti bikin ini juga. Nah itu pun balik lagi itu kondisi gambar dia yang dipakai kan. Pas ngikutin kok malah hasil akhirnya terlihat beda ya, karena kondisi kayak foto kalian itu beda gitu. Kayak ini kan ngawurin itu ke skin. Nah ini hue-nya itu menentukan antara ke warna itu atau warna ini. Dan jangan overdoing lah. Nah, misalnya mau, nah itu kan menegaskan warna di skin tone kan ya, di sini di up saturasi contohnya ya. Kalau ini luminous ya gelap terangnya, jangan over aja. Mungkin selanjutnya ini aku cuma nunjukin yang walkthrough ya editing. Ya anggaplah aku suka warna ini kan.
local adjustmentnya nggak usah. Saya mau bawa ke yang Canon yang belum di grading ya. Apakah mau juga mirip? Kok nggak mirip? Ya, kalian harus tweak lagi, bro. Ya nggak belas gitu. Bermain dengan gradient adjustment dan lain sebagainya. Ini juga kalian boleh main-main, misalnya di warmin karena mau bikin efek ini. Tapi jangan overdoing ya, jangan sampai orang tahu oh itu ditambah adjustment layer. Caranya ya main sedikit saja, soft retouch, soft apalah namanya, soft tweak aja, nggak usah yang ekstrim dari presetnya. Editor yang udah berpengalaman itu ya tahu sih kebanyakan. Wah ini di edit nih, wah ini seleksinya nggak bersih nih kayak gitu. Oke, mari kita lanjut ngedit. Ya walkthrough aja ya. Ini ada beberapa yang sudah aku color grading soalnya malas ngulang ngereset lagi. Ini udah deadline sih, harus dikasih ke kliennya. Ya kalian bisa lihat aku ngapain aja sih gitu. Waktu ini saya lihat foto ini bagus, udah maksudnya warnanya udah pas. Sekarang matanya berubah ya, itu tips juga. Mungkin karena matanya lelah ya, tinggalin dulu, kemudian buka lagi projectnya beberapa jam atau beberapa hari kemudian, selera kalian akan berubah lagi. Seharusnya aku cuman ngasih foto berapa ya, apa nih? Paling cuman 10 ya, tergantung dagangan kita kan. Cuman ini kadang kasihan itu, masih banyak foto yang bagus ya, pengen aja ngasih ke mereka. Kalau dari segi bisnis mungkin ini kita rugi ya, ngasih foto banyak-banyak ke klien. Ya tergantung price list yang dibuat sih, ketentuannya kayak gimana, terserah kalian. Ya ini biar ada kerjaan juga, biar ada bahan buat ngebacot juga. Nanti tadi lensa manual ya kelihatan banget ya karakternya, ini Sigma kalau nggak salah. Ya Sigma. Tonal yang sama di apply di beda lensa pun beda juga terlihat ya. Terlihat lebih tajam dan gimana gitu, kesan soft dan vintage-nya nggak dapet di lensa modern. Ya. Ya edit color grading aja, bukan ya edit sambil color grading aja sih. Terus dikasih ke klien, terus yang mau kita upload di dagangan kita di Instagram, di sosial media itu yang terbagus aja, yang menurut kita bagus. Kan selalu itu, sering kali itu kita beda dengan cara pikir atau selera kita dengan klien ya. Menurut kita yang ini udah bagus, terus menurut klien mungkin dia nggak suka senyumnya ya. Semua pasti ngalamin itu sih. Nah ini yang saya suka nih, yang nunduk ini. Saya sudah export dan sudah tweak dikit di Photoshop. Nah ini belum di grading. Di sini aku menggunakan preset andalan, bukan preset andalan sih, preset yang udah terbiasa dipakai. Ini yang dari Refine, ini yang dari fotografernya Hijra, itu dia sharing ke aku terus ya jadi suka menggunakan preset itu terus. Menggunakan Refine pun bisa bagus kok, namanya Refined.
Ini saya tahu dari salah satu subscriber juga, dia nge-DM di Instagram. Nah kan yang penting tahu mau dibawa kemana fotonya. Ini pakai presetku, preset kita. Enak aja ngaku-ngaku bikin sendiri. Ya mirip-mirip lah 11-12. Kalian kan udah bisa download preset itu ya. Ya karakternya ya beda, depth of field-nya ya ngaruh banget. Kalau gini ya biasa aja sih. Kalau aku kurang suka foto kayak gini. Tapi ada juga yang flat, maksudnya depth of field-nya nggak begitu terlihat tapi bagus ya, itu komposisi dia, background-nya, lighting-nya itu ngaruh juga ya. Copy aja lah. Fungsi walkthrough ini apa ya? Ya mungkin ngeliatin kalian foto yang kita dapat, aku dapat dari sesi pemotretan tadi. Copy nggak? Copy aja radial. Nah ini beda exposure, turunin. Kurang suka. Ini saya bintang itu pasti suka banget artinya. Untuk posting di Instagram itu selalu saya usahakan itu yang foto yang beda pose atau beda baju atau beda backgroundnya ya, biar nggak terlihat monoton. Kalau bikin feed Instagram itu kayak bikin kolase album ya, harus terlihat indah dari segi estetikanya. Nggak ngasal juga ngupload ternyata. Kalau dulu mah saya ngasal ngupload sih. Ya namanya manusia belajar ya. Oh ini ternyata ngaruhnya.